Lu maba, pengen kumlot ya? Atau lagi nyusun skripsi, pengen cepat lulus kan? Ayo sini sini sini. Yo mama pren, Bang Pilih on the stage. Mau cerita apa? Bang Pilih siap sharing. Ya, sebelum gue sharing-sharing, dan kebetulan juga ini video pertama gue di channel YouTube Bang Pilih. Jadi Bang Pilih ini adalah seorang lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, atau yang sekarang bernama IPB University. Gue masuk kuliah September 2015 dan lulus dapat SKL Maret 2019. Jadi gue kuliah 3,5 tahun. Dan kebetulan sekali ketika gue lulus, gue dititipkan beban yang cukup berat, yaitu predikat cum laude. Eits, bukan sombong, tapi gue cuma pengen lu semua nggak ngehujat gue karena gue buat konten yang nggak sesuai dengan kredibilitas dan kapabilitas yang jelas. Jadi gimana bang cara lulus cepat dan cum laude? 1. Pilih kampus dan jurusan yang tepat. Ini buat teman-teman yang belum terlanjur kuliah ya misalnya anak SMA, anak SMP, atau bocil-bocil warnet. Ya tapi ngomong-ngomong, warnet masih buka nggak sih? Sebelum lu jauh-jauh berpikir tentang tujuan lu untuk lulus cepat dan cum laude, hal yang paling utama adalah lu harus menentukan dulu kampus dan jurusan yang tepat buat lu. Tepat ya, bukan berarti harus terbaik se-Indonesia. Kalau target lu lulus cepat dan cum laude, maka sesuaikan dengan kemampuan lu sendiri. Ibarat mau hiking nih, lu misalkan mau naik ke Gunung Ciremai. Lu tahu ada beberapa jalur, misalkan Linggarjati, Palutungan, Linggasana. Nah, lu pilih nih, dan lu tahu setiap jalur yang akan lu lalui pasti punya kesulitan tersendiri. Misalkan lu milih lewat Linggarjati. Semua orang tahu Linggarjati adalah jalur yang paling susah, jalur di mana sumber air sedikit. Atau lu mau pilih Linggasana, lu nggak mau ambil resiko karena kedengarannya Linggasana nggak se-ekstrim di Linggarjati. Itu semua tergantung lu. Tapi satu hal yang pasti, lu akan mencapai puncak yang sama, yaitu puncak Ciremai. Dalam hal ini, puncaknya adalah cum laude. Nah, masalah lulus cepat atau enggaknya, itu gimana lu lagi? Lu manajemen waktunya bagus apa enggak? Apakah lu berleha-leha selama kuliah? Dan pastinya itu semua nggak akan gue bahas di video ini secara detail. Gue sendiri memilih kuliah di IPB University. Nih, Cakra Nusantara adalah nama angkatan gue. Gue angkatan 52. Tapi sialnya IPB University namanya diubah ketika gue udah lulus. Kebetulan gue lahir di Bogor dan gue besar di Bogor. Iya, gue akamsi. Kenapa? 2. Jadikan impian. Memilih lulus cepat dan cum laude adalah sebuah impian. Bukan impian gue sih, tapi impian kedua orang tua gue. Jadi pertama-tama gue masuk kuliah, ibu gue pernah bilang, "Bang, kamu lulus cum laude ya, biar bisa bikin bangga orang tua. Keren juga lagian cum laude." Oke. Dan semenjak itulah, gue menargetkan diri untuk cum laude, untuk membahagiakan kedua orang tua. Sungguh sangat mulia anak yang satu ini. Sampai di suatu saat, di semester 7, ibu gue merevisi harapan untuk anaknya ini. Dan gue seneng dong. Tapi ternyata ketika ibu gue meralat, "Bang, target ibu berubah deh. Kamu lulus cepat dan cum laude aja. Udah, gak muluk-muluk. Ya Allah." Walaupun sih waktu itu IPK gue emang udah di atas 3,5. Jadi gue nggak terlalu merasa terbebani. Dan waktu itu gue pikir ya udahlah, petualangan gue udah hampir berakhir. Kenapa sih nggak gue bikin ending yang indah gitu? Ibarat kan lu lagi main PS di rental nih, lagi final Konami Cup. Terus waktu timernya 10 menit lagi. Dan ketika TV-nya mati, lu kalah. Yakin, pasti lu nambah setengah jam mah. 3. Jangan jadi beban. Ini susah sih memang. Dan pasti akan ada yang ngomong, "Bang, tadi siang gue dikasih tugas kuliah daring aja, udah jadi beban bagi gue. Apalagi untuk cum laude dan lulus cepat. Gila lu bang." Justru nih teman-teman, apa yang gue alami selama ini, gue selalu menjadikan posisi gue sebagai mahasiswa, posisi gue sebagai anak tongkrongan, posisi gue sebagai anak-anak di rumah, anak-anak. Gue enjoy menjalani itu semua. Jangan jadi beban itu, maksudnya adalah lu bisa memposisikan diri lu bisa membagi porsi dimana kapan lu menjadi seorang mahasiswa. Jadi hidup lu tuh nggak cuma belajar doang. Jangan lu pikir orang kayak gue ini belajar terus hidupnya. Tidak. Pencemaran nama baik Anda bisa saya laporkan dengan pasal pencemaran nama baik. 4.
pandai memilih kegiatan di luar kelas. Nah, ini masih agak kontroversial menurut gue, dan pasti banyak yang nggak sependapat. Tapi kembali lagi ke tagline channel Bang Pili, yaitu tempat sharing. Jadi semua yang gue ceritakan adalah pengalaman gue pribadi. Jadi, apa yang gue alami, itu yang bakal gue kasih. Selama kuliah gue hanya mengikuti satu himpro, yaitu himpro statistika. Dan gue mengikuti kepanitiaan mungkin 4 atau 5 aja. Tapi itu gue alami dari semua level. Level jurusan atau departemen, level fakultas, level nasional bahkan. Di level jurusan, gue pernah jadi panitia lapang lomba olahraga dan seni. Di level fakultas, gue pernah menjadi LO di kompetisi pesta sains nasional. Kalau yang level nasional, gue pernah menjadi ketua The 12 Statistikaria. Itu adalah lomba atau kompetisi statistika untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Terus juga gue rajin ikutan danusan di CFD, ikut proyekan survei ke masyarakat langsung, sampai jadi penonton bayaran. Oh iya, satu lagi. Gue pernah ikutan konferensi pelajar ASEAN, namanya Rekonsa 2018, di UTP, Perak, Malaysia. Akhirnya paspor gue kepake juga. Bang, itu mah kegiatan lu banyak kali. Wahai teman-temanku, coba bandingkan dengan teman-temanmu yang anggota BEM, anggota aja. Lihat deh, pas mau wawancara tuh pasti CV-nya udah panjang banget. Apalagi kalau gue dibandingin dengan ketua BEM. Hanya butiran debu. Gue memang dari dulu udah diwanti-wanti ya sama orang tua gue untuk tidak terlalu berlebihan mengikuti kegiatan di luar kelas. Karena pada dasarnya nilai-nilai yang ada di ijazah lu, itu sumber utamanya adalah hal-hal yang lo lakukan di dalam kelas. Belajar di dalam kelas, ujian di dalam kelas, tidur di dalam kelas. Tapi memang benar, kegiatan di luar kelas lah yang bobotnya paling besar menentukan kesuksesan seseorang. Makanya gue sarankan ke teman-teman semua untuk tidak berlebihan ikutan kegiatan di luar kelas. Pandai-pandailah dalam memilih. Jadi nggak asal banyak. Jangan sampai tiap rapat himpro, lu cabut ke warkop. Tiap rapat kepanitiaan, lu datang tapi tidur. Nah itu tandanya lu berlebihan dalam kegiatan di luar kelas. Jadi gimana bang cara pandai memilih kegiatan di luar kelas? Nah kalau dijabarkan kegiatan-kegiatan yang gue ikutin tadi, itu sudah gue rasakan di semua level. Dan sesuai dengan kaidah sampling di statistika. Gue ambil sampel sedikit, tapi dapat merasakan keseluruhannya. Gue udah coba jadi anggota sampai ke level ketua. Level acara jurusan sampai level nasional. Ikut kegiatan di kampus sendiri sampai di kampus negeri orang. Tapi semuanya nggak ada yang mengganggu gue dalam meraih impian untuk 5. Jangan salah gaul. Nah ini yang paling nyata. Gue yakin semua mahasiswa pernah mengalaminya dan mengamini perkataan gue. Pergaulan. Ya, lu bebas bergaul dengan siapapun. Gue pun sebagai mahasiswa dulu bergaul dengan siapapun. Dari yang merokok di asrama, sampai yang jadi marbot masjid. Tapi gue selalu berpedoman pada kata-kata Nabi Muhammad SAW. Bergaulah engkau dengan penjual minyak wangi. Maka engkau dapat membelinya atau mendapatkan minyak wanginya. Kalaupun tidak, setidaknya kau akan mendapatkan wangi darinya. Masya Allah, ini benar-benar relevan sama kenyataan ya. Dan satu lagi ada perumpamaan yang pernah gue baca. Misalkan lu punya geng isinya 6 orang, lagi jalan-jalan keluar kota. Nah, lu di sini posisinya satu-satunya orang yang males banget sholat. Setiap waktu sholat, teman-teman lu ngajak untuk berhenti di masjid. Dan lu menjadi satu-satunya yang selalu nunggu di mobil. Sekali 2 kali mungkin lu akan nunggu di mobil. Tapi untuk ketiga, 4, dan seterusnya, lu akan terbawa untuk ikut sholat. Nah sebaliknya, ketika lu punya geng isi 6 orang, lu menjadi satu-satunya orang yang rajin sholat. 1-2 kali tiap waktu sholat lu ngajak berhenti, teman-teman lu oke. 3-4 kali dan seterusnya, teman-teman lu mulai males, bilang, elah musafir kita. Dan akhirnya, lu menjadi nggak enak untuk ngajak sholat, dan kemudian lu akan terbawa untuk tidak sholat seperti mereka. Kalau gue pribadi, jujur aja, pertemanan gue selama kuliah itu 50-50. Antara temen yang mengajak gue untuk hal kebaikan dan temen yang mengajak ke hal keburukan. Tapi untungnya teman-teman gue yang mengajak kepada keburukan itu gak buruk-buruk banget gitu loh. Ya paling-paling mereka ngajak cabut ketika responsi dan masih dalam batas wajar. Tapi ketika mau ujian, semuanya masih mau belajar.
Nah, kalau di dalam kelas, gue seneng banget duduk di sebelah teman gue yang ambis, yang catatannya rapi, yang cepet nangkep apa yang dosen jelasin. Jadi ketika gue bingung, gue bisa langsung nanya ke dia. Jadi buat teman-teman gue yang nonton, yang pernah ngajarin gue dulu, terima kasih banyak. Ini salah satu kontribusi kalian dalam gue mencapai kelulusan cepat dan meraih cum laude. Terima kasih. 6. Jangan menyepelekan IPK. Ya jelas lah lu mau cum laude, lu mau lulus cepet, tapi lu menyepelekan IPK. Ibaratkan lu les renang, tapi lu pakai baju sekolah terus. Sampai ada temen lu bilang, lu kok bang pakai baju sekolah ketika berenang? Ya biarin dong, gua ini. Boro-boro lu mau jago renang, besok lu datang ke kolam renang juga diusir sama penjaga kolam. Slow bang, kesuksesan tidak diukur dari IPK. Bill Gates, Mark Zuckerberg, gak lulus kuliah tapi jadi orang sukses bang. Deddy Corbuzier juga bilang bang, kalau sekolah itu ngajarin kita nggak bener. Iya, semua itu udah gue denger. Teman-teman, gue tahu bahwa IPK itu bukanlah segalanya. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan yang lu impikan, IPK itu salah satu faktor yang diperhatikan. Kecuali lu mau buat startup sendiri, lu mau buat LSM, ya terserah. It's your game, you are the one who makes the rules. Tapi gue sangat-sangat greget sama orang-orang yang, mohon maaf, IPK-nya kurang, tapi dia males. Terus dia mengajak temen-temennya yang IPK-nya tinggi untuk ke arah mereka. Bilang, gak usah ambis lah, kuliah itu biasa aja. Dengan alasan IPK itu tidak menjamin lu akan menjadi orang sukses. Oh iya, ini satu quotes yang paling gue benci. Nakal dulu baru sukses. Sumpah gue benci banget. Mending lu bakal sukses habis lu nakal. Lah ini nakalnya gak kelar-kelar. Ujung-ujungnya ngeprank sembako isi sampah. Teman-teman, ingat. Dulu lu diterima di kampus ini dengan rasa berbangga diri, lu pamer sana-sini. Nah sekarang waktunya lu mengakhiri masa kuliah dengan kelulusan terbaik yang bisa lu buat. Mau lulus cepat, kejar IPK dari semester 1. Insya Allah peluangnya besar untuk lulus cepat. 7. Ingat, IPK-mu tidak murni. Teman-teman yang berbahagia, kuliah adalah masa-masa kalian mencari jati diri. Masa-masa kalian belajar bersosialisasi. One step before kalian terjun langsung ke dunia yang sebenarnya, yaitu dunia kerja. So, semua yang lu raih selama masa kuliah, termasuk yang gue raih, lulus cepat dan IPK cum laude, bukanlah murni hasil kerja keras gue sendiri. Teman-teman lu di kelas, dosen-dosen yang suka marahin lu, nyuruh potong rambut, kating-kating lu yang nyinyir, pacar lu di kampus, dan tentunya orang tua lu di rumah, adalah orang-orang yang sangat berperan kepada kesuksesan yang lu raih sekarang, termasuk IPK cum laude dan lulus cepat. Jadi gue yakin 100% bahwa orang-orang yang lulus dengan IPK cum laude dan lulus cepat, terus dia berbangga diri bahwa IPK yang aku raih adalah IPK yang aku perjuangkan sendiri. Karena aku tidak pernah menyontek, aku selalu mengerjakan tugas, aku baik kepada orang-orang di sekitarku. Semua itu adalah orang-orang yang menyepelekan kehadiran orang lain yang ada di hidupnya, termasuk di masa kuliah. So, di sini gue ucapkan terima kasih sekali lagi untuk orang-orang yang menjadi bagian di masa kuliah gue dulu. Gue yakin pencapaian gue kayak IPK cum laude dan lulus cepat 3,5 tahun, itu akan seperti buih di lautan. Satu kesuksesan kecil gue muncul di lautan sebagai sebuah buih, lalu nanti akan ada buih lain yang menggantinya. Dan akan terus seperti itu. Apapun yang kita dapati di dunia ini akan cepat hilang dan akan ada penggantinya. Jadi kita tidak perlu terlalu lama berbangga diri. Dan semuanya akan seperti itu sampai nanti akhir kehidupan kita. Yo mama friend. Jadi begitulah sedikit tips yang bisa gue sharing ke kalian semua mengenai bagaimana cara mendapatkan IPK cum laude dan lulus cepat 3,5 tahun. Versi gue. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan bisa menjadi semangat buat teman-teman khususnya yang masih menjadi mahasiswa ataupun yang akan menjadi mahasiswa sebentar lagi. Pesan gue, jangan lupa daratan, karena daratan akan di situ-situ aja. Bang Pilih cabut dulu, nanti kita ngobrol lagi ya. Assalamualaikum. Udah subscribe belum? Kalau belum subscribe lo. Ayo subscribe lo. Ayo cepat-cepat subscribe. 7. Ingat, IPK-mu bukan murni. Salah. Astagfirullahaladzim, jam 12. Besok sahur.